Jangan sampai lengah, walaupun bursa transfer sejauh ini berjalan sesuai harapan, tapi satu aspek ini ternyata masih jauh dari harapan. Halo Sobat Bola sekalian, libur kompetisi ini bikin semua klub disibukkan dengan aktivitas persiapan timnya buat menghadapi kompetisi di musim yang baru. Aktivitas persiapan yang paling jadi perhatian, jelas kita semua sepakat kalau itu adalah aktivitas transfer pemain. Tapi, selain aktivitas transfer pemain, ada beberapa persiapan lain yang sifatnya krusial dan butuh perhatian lebih dari kita semua supaya kita bisa tahu perkembangannya dan mengawal persiapan tersebut agar tetap berjalan dengan maksimal. Apa itu? Itu adalah persiapan home base atau stadion untuk menjadi kandang bertanding bagi klub yang bersangkutan. Nah, situasinya sekarang, salah satu klub Liga Indonesia yang mereka di musim depan bakal menjalani banyak kompetisi, termasuk kompetisi Asia, yaitu Persib Bandung, sekarang harus memperbaiki kualitas stadionnya, khususnya rumput. Pasalnya, rumput Stadion GBLA saat ini udah ada dalam kondisi yang wajib banget diperbaiki kalau mau punya kualitas yang baik untuk permainan skuadnya di musim depan. Tapi, alih-alih perbaikan ini berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh pihak khususnya Bobotoh, kayaknya progres perbaikan ini justru cenderung jauh dari ekspektasi yang semuanya harapkan. Maka ini memang jadi situasi yang sangat penting. Kalau kemarin-kemarin mungkin kita banyak disajikan dengan kejutan transfer, sekarang kita mau ajak kalian buat lihat kondisi terkini terkait progres perbaikan rumput Stadion GBLA. Udah sampai mana perbaikannya? Apakah udah menghasilkan progres yang positif? Semua bakal kita bahas di sini. Karena ini penting, silakan kalian simak video ini sampai akhir. Bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, jadi tentu kita semua tahu bahwa kondisi rumput Stadion Gelora Bandung Lautan Api di musim kemarin ada dalam kondisi yang nggak baik-baik aja. Walaupun secara kualitas, secara kerataan permukaan, itu nggak terlalu banyak berpengaruh terhadap kualitas permainan, karena kerataan rumputnya masih ada dalam kategori yang cukup baik, tapi dari segi kesehatan rumput, apalagi dari segi visual, jelas bisa kita bilang ada dalam kategori yang kurang baik. Gimana enggak? Musim kemarin kita bisa lihat jelas ada banyak totol-totol hitam di rumput GBLA yang itu sangat mengganggu estetika dan keindahan lapangan buat dilihat. Ada juga beberapa spot yang udah mulai menguning, yang pertumbuhannya gak benar-benar baik, yang itu juga jelas sedikitnya berpengaruh terhadap aliran bola ketika dimainkan. Nah, maka dari itu, sekarang Persib memang menjadikan perbaikan rumput GBLA ini sebagai prioritas untuk mereka lakukan di libur kompetisi sekarang. Wacana perbaikannya sebenarnya udah cukup lama. Gak lama setelah kompetisi selesai itu memang mereka udah ada rencana buat memperbaikinya. Tapi kalau dilihat dari realisasi pelaksanaan perbaikan, ternyata baru dilaksanakan belum lama ini. Mungkin sekitar akhir Juni atau awal Juli perbaikannya baru benar-benar dilakukan. Dan ekspektasi kita semua, tentu dengan banyaknya spot yang rusak, idealnya memang rumputnya harusnya diganti semua. Karena jika hanya memperbaiki spot yang rusak, sebenarnya itu cuma bersifat sementara. Hasilnya kemungkinan besar bakalan tetap sama kayak musim kemarin. Dan rasanya itu gak akan menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Karena gak lama pasti rumputnya bakal rusak lagi, Persib harus keluar biaya lagi, yang hal itu bisa aja bikin pengeluaran Persib justru harus lebih banyak, karena intensitas pengeluarannya itu lebih sering. Cuma ternyata kabar yang kita dapatkan sekarang, rumput GBLA ternyata kelihatannya nggak diperbaiki secara keseluruhan. Kelihatannya Persib cuma memperbaiki spot-spot yang memang rusak aja. Ini kita dapat informasinya dari akun X @kusumagusti. Dia baru aja kemarin upload foto yang menampilkan kondisi terkini perbaikan rumput GBLA. Yang ternyata perbaikan rumputnya memang dilakukan cuma untuk memperbaiki spot yang rusak aja. Cuma sebagian area rumput aja yang dibongkar, gak semuanya. Maka ini jelas jadi tanda tanya besar. Kenapa perbaikan rumput yang Persib lakukan cuma kayak gini? Padahal di awal ketika mereka punya rencana buat memperbaiki rumput, kelihatannya memang ini jadi salah satu hal yang jadi prioritas mereka supaya perbaikannya dilakukan secara maksimal. Pak Adit juga udah bilang bahwa mereka lagi berkomunikasi sama beberapa vendor buat ngebahas terkait perbaikan rumput. Tapi realitanya, perbaikan rumput yang dilakukan cuma kayak gini.
Maka inilah yang harus jadi perhatian kita semua. Bahwa kita jangan sampai terlena sama aktivitas transfer luar biasa yang Persib lakukan. Sampai bikin kita lupa sama perbaikan rumput GBLA yang harusnya jadi prioritas. Karena rumput lapangan ini jelas jadi hal yang sangat krusial. Rumput lapangan nantinya bakal jadi salah satu elemen penting atau elemen utama yang sangat berpengaruh terhadap kiprah dari Persib Bandung itu sendiri. Mulai dari segi performa, jelas kualitas rumput bakal sangat berpengaruh. Kalau rumputnya bagus, otomatis itu bakal sangat mendukung untuk Persib menampilkan permainannya secara maksimal. Sedangkan kalau rumputnya jelek, itu pasti jadi kendala yang cukup besar bagi skuad Persib. Kemungkinan mereka harus menghadapi kendala yang bikin permainan mereka nantinya itu jadi gak maksimal. Sayang kan, dengan Persib yang sekarang udah datengin banyak pemain berkualitas, dengan Persib yang udah datengin Ragnar, Sandy Walsh, Luka Menalo, tapi ternyata kualitas rumputnya gak sepenuhnya mendukung buat Ragnar ngelakuin dribbling yang maksimal, atau gak sepenuhnya mendukung juga buat Luka Menalo ngelakuin finishing yang akurat. Kemudian dari segi citra Persib itu sendiri, jelas kalau kondisi rumputnya masih sama kayak musim kemarin, yang banyak totol-totol hitamnya, gak enak dilihat, pasti itu bakalan jadi sasaran komentar negatif publik sepak bola nasional. Pasti banyak yang bilang, kok klub bola sekelas Persib yang punya 5 bintang, yang baru aja juara 3 kali berturut-turut, yang juga main di kompetisi Asia, tapi kualitas rumputnya malah gak enak dilihat. Masa kalah sama rumput Stadion BJ Habibie PSM Makassar? Masa kalah sama rumput Stadion Iwayan Dipta Bali United? Itu pasti bakal ada banyak komentar demikian, Pak. Yang hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap citra yang Persib miliki. Yang nantinya bisa aja Persib dikenal sebagai klub yang rumput stadionnya kurang bagus dan kurang enak dilihat. Itu bisa sangat terjadi. Maka disinilah peran gua sebagai konten kreator, peran kalian sebagai supporter untuk tetap memberikan kritik yang bersifat membangun. Kalau ada hal yang baik tentu harus kita puji. Tapi kalau ada hal yang dirasa kurang baik, tentu kita juga harus bisa memberikan kritik supaya hal yang kurang baik tersebut bisa diperbaiki. Jangan sampai kalau ada hal yang kurang baik, kita malah bersikap denial, gak mau melihat kekurangan dari klub kebanggaannya. Padahal sikap kayak gitu jelas sama sekali gak tepat. Karena itu justru bakal merugikan kalian dan klubnya itu sendiri. Karena gak ada tekanan, gak ada kritik, sehingga ketika ada kekurangan, klub juga merasa santai karena gak mendapatkan tekanan yang berarti dari pihak manapun. Nah, tapi di sini kita juga harus memahami situasinya. Ada beberapa kemungkinan yang bikin Persib pada akhirnya memilih buat gak melakukan perbaikan rumput secara maksimal. Pertama, dari segi waktu yang tersedia. Memang kualitas vendor rumput yang ada di Indonesia ini belum benar-benar dibekali dengan teknologi yang canggih, sehingga jangka waktu proses penggantian rumput mulai dari pembongkaran, penanaman, sampai proses adaptasi rumputnya supaya bisa maksimal, itu memakan waktu yang cukup lama, bisa sampai 2 atau 3 bulan. Dan pertandingan resmi terdekat yang bakal Persib laksanakan di GBLA itu ada pertandingan playoff ACL2 di bulan Agustus nanti. Tapi harusnya kalau Persib melakukan perbaikan ini dari awal libur kompetisi, waktu itu tanggal 23 Mei ya kalau nggak salah, pertandingan terakhir Persib lawan Persijap Jepara di GBLA. Nah, beberapa hari setelah itu, misal mereka langsung ngelakuin proses penggantian rumput, itu harusnya bisa banget, Pak. Ketika match lawan Manila Tiger bulan Agustus nanti, walaupun mungkin kondisi rumputnya belum benar-benar maksimal, harusnya itu masih bisa dipakai. Atau misal kalau memang masih belum bisa dipakai, harusnya Persib bisa coba pakai stadion lain dulu yang memang kualifikasinya sesuai sama AFC. Toh pertandingannya juga kan tanpa penonton. Sehingga dengan begitu, harusnya kalau ini dilakukan lebih awal, kendala dari segi waktu itu harusnya gak jadi masalah sama sekali. Kemudian, dari segi biaya. Mungkin ini juga jadi kendala buat Persib, karena memang ada banyak pengeluaran buat mereka. Mereka harus banyak bayar denda, rekrut pemain juga nominalnya gak murah, dan memang biaya buat ganti rumput secara full juga jelas gak sedikit. Tapi masa sih klub sekelas Persib gak bisa memanage keuangannya buat diprioritaskan ke elemen yang sifatnya sepenting ini? Kita sering bilang kalau Persib adalah klub yang banyak uang, gak ada kendala terkait finansial, mampu buat rekrut pemain mahal. Tapi masa mereka gak punya biaya buat ganti rumput secara keseluruhan, secara maksimal? Dan dengan perbaikan rumput yang setengah-setengah kayak gini, justru beban biayanya malah jadi jauh lebih besar. Karena pasti ketahanannya gak bakal tahan lama. Dalam jangka waktu dekat pasti mereka harus keluar biaya lagi buat perbaikan. Maka daripada dicicil kayak gini, tentu harusnya jauh lebih worth it buat Persib sekalian keluar biaya gede sekarang. Tapi hasil dari perbaikannya bisa lebih maksimal dan lebih awet. Sehingga kualitas rumput tersebut harapannya bisa mendukung kiprah Persib secara maksimal di 4 kompetisi musim depan.
Jadi sekali lagi disclaimer, apa yang kita omongin di sini bukan sebagai bentuk ketidaksukaan terhadap Persib. Apa yang kita omongin di sini justru sebaliknya, ini sebagai bentuk kecintaan dan rasa peduli terhadap Persib. Kita semua pengen Persib bisa lebih maksimal dalam segala hal, apalagi mereka di musim depan juga bakal jadi harapan Indonesia di kompetisi Asia. Tentu harapan terbesarnya adalah Persib harus bisa punya fasilitas yang mumpuni untuk mendukung kiprah mereka atau performa mereka di atas lapangan. Sekarang kalau pendapat kalian gimana? Barangkali kalian ada kritik dan sarannya juga terkait progres perbaikan rumput GBLA ini. Boleh tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe ya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!